Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil hadits ats-tsani min hadzal bab fil iktisadi fi ta'ah. Bab mencukupkan, mensederhanakan di dalam peribadatan kepada Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik bahwa telah datang 3 orang, dan rahtun itu jumlah antara 3 sampai 9, 4, 5, 6 dinamakan rahtun. Maka di sini datang 3, dan 3 dari rahtun. Datang kepada rumah istri Nabi, menunjukkan bahwa Nabi pada saat itu tidak ada. Dan datang kepada rumah istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi, menanyakan tentang bagaimana Nabi beribadah. Falamma ukhbiru, setelah dikhabarkan bagaimana salatnya Nabi, puasanya Nabi, dan bagaimana kehidupan Nabi dalam beribadah, ka'annahum taqalluha, maka semuanya mereka menganggap diri mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding Nabi dalam beribadah. Wa qalu, maka mereka berkata, poin pendalilannya di sini, mereka merasa diri kurang dalam beribadah, dan semua orang bersemangat untuk beribadah, dan mereka mulai gulu, mulai ekstrim, mulai berlebih-lebihan dalam peribadatan. Maka ini bab yang sangat penting, bab fil iktisad fi ta'ah, bab tentang penyederhanaan di dalam taat kepada Allah. Maknanya di bab yang lalu telah kita sampaikan berapa banyak jalan menuju surga. Maka di sini 3 orang sahabat ini pun ingin masuk surga. Maka menanyakan bagaimana ibadah Nabi, dan dikatakan Nabi salatnya demikian, Nabi puasanya demikian, Nabi kehidupannya demikian. Semuanya merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Maka mulailah asyaiton di sini menyelewengkan Bani Adam. Maka akhirnya mereka bertiga berazam untuk gulu ekstrim dalam peribadatan. Maka akhirnya mereka mengatakan dari 3 orang itu, waqalu, maka mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Maka bagaimana kita ini dengan Nabi? Nabi telah diampuni dosa-dosanya dari yang telah lampau dan yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Maka akhirnya mereka sepakat 3 orang ini melaksanakan peribadatan yang salah, yang ekstrim. Wa qala ahaduhum, berkata satu dari mereka, ama ana fa usolli laila abadan. Adapun aku ingin menyamai Nabi, aku akan sholat setiap malam terus menerus, dan maknanya begadang, tidak mengenal tidur. Jadi malam hari semuanya setelah Isya dipakai untuk sholat, tidak mengenal tidur, tidak mengenal istirahat, tidak mengenal istri. Maka istrinya dibiarkan begitu saja di kamarnya, maka dia beribadah. Dan yang kedua, wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra wala uftir. Adapun aku akan terus setiap hari berpuasa dan tidak berbuka. Maknanya tidak berbuka di sini tidak ada satu hari tanpa puasa, itu maknanya. Tentu berbuka harus berbuka. Ajaran Islam berbuka di waktu maghrib. Namun maknanya di sini setiap hari puasa. Baik Ramadan 1 bulan penuh, ataupun Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya, terus berpuasa 1 bulan penuh. Fahimtum? Itu maknanya. Dan ini tidak boleh. Berpuasa seperti Ramadan setiap
bulannya. Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Dan yang ketiga mengatakan, adapun aku tidak akan pernah menikah. Jomblo forever. Karena dengan jomblo akan lebih baik ibadahnya. Maka sebagian manusia berpikir bahwa hidup jomblo lebih banyak ibadahnya. Mereka kagak tahu hadis yang kita lewati. Fa inna fi bid'i ahadikum shadaqah, bahwa seseorang menyetubuhi istrinya sedekah. Datang ke istrinya sedekah. Adapun para jomblo forever, aku enggak akan nikah. Karena apa? Nikah itu mengurangi ibadah. Malam-malam hari mau sholat, bang, kemana? Sholat terus. Akhirnya enggak jadi sholat malam terus menerus. Harus bersama istri. Dan seterusnya. Pas mau puasa, tiap hari puasa, bang, tiap siang puasa, terus Anda mau dikemanain? Puasa terus. Aku nggak dilirik. Maka akhirnya nggak jadi puasa. Maka mereka berpikir bahwa perempuan itu penyebab terhalang dari ibadah. Maka di sini mereka bertiga meniatkan perkara-perkara yang ekstrim dalam ibadah, dan ini buruk. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaihim. Maka Nabi diberitahukan setelah datang oleh istri Nabi dan apa yang mereka ucapkan, maka sengaja Nabi datang kepada mereka. Lihat di sini, untuk taghyirul munkar, untuk merubah niat yang buruk dan kemungkaran yang ada pada mereka. Ibadah untuk Allah, na'am ibadah. Namun beribadah secara ekstrim tidak bisa. Maka perkata Nabi, antum alladina qultum kada wa kada. Karena disifatkan oleh istrinya, maka Nabi mendatangi mereka, kalian yang aku diberitahu mengatakan demikian, mengatakan demikian, mengatakan demikian. Maka tentu dijawab iya. Namun di sini disingkat. Maka langsung Nabi menjawab, membantah mereka. Amma wallahi inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Maka demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian semua. Wa atqakum lahu, dan lebih bertakwa melaksanakan perintah-perintahnya daripada kalian. Jadi dibantah caranya dengan, lihat aku, kata Nabi, aku orang yang paling takut kepada Allah karena Nabi utusan Allah, dan orang yang paling dekat dan bertakwa kepada Allah. Namun lihat ibadahku, itu maksudnya. Maka lihat ibadahku, lakinni asumu wa uftiru. Namun aku setiap hari tidak berpuasa. Aku berpuasa dan aku berbuka. Maksudnya di sini berpuasa dan berbuka tidak dalam satu bulan seperti Ramadan terus puasa, tetapi berbuka dan berpuasa selain bulan Ramadan yang wajib berpuasa 1 bulan. Maka di sini aku sholat, kemudian yang berikutnya wa usolli wa arqud, di riwayat wa anam. Maka aku juga orang yang sholat namun juga tidur. Maka Nabi tidur bersama istrinya, seorang Nabi, dan mempunyai istri 9 di dalam hadis, dan kemudian setelah itu menjelang meninggalnya bertambah lagi sekitar 11. Diriwayatkan oleh hadis Anas juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu ala kulli zaujatihi fi lailah wahidah, bahwa Nabi dulu pernah sengaja menggauli istrinya semuanya 11 dalam 1 malam. Maka Nabi menunjukkan ibadah. Mereka meninggalkan perempuan, Nabi malah beribadah dengan perempuan. Fahimtum? Jadi nikah 11 tidak boleh, hanya 4 yang boleh. Maka Nabi di sini ingin menjelaskan bagaimana permasalahan ibadah ini.
Dan Nabi mengatakan wa atazawwajun nisa, maka aku juga menikahi perempuan. Dan satu malam Nabi sengaja bertawaf, pindah dari rumah ke rumah, dan setiap rumah diriwayat mandi junub. Maka Nabi melaksanakan itu semua untuk juga menafikan bahwa permasalahan pernikahan bukan penyebab seseorang terjauh dari ibadah. Justru dengan membahagiakan istri diranjang pun sedekah. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang telah kita lewati. Ditanyakan oleh mereka para sahabat, "Ya Rasulullah, ayati rajulun imra'atahu sedekah?" Maka melampiaskan seorang laki-laki syahwatnya kepada perempuan itu masuk sedekah? Dijawab oleh Nabi, "Na'am, tentu." Jika seseorang mendatangi istrinya yang halal, maka mendapatkan sedekah. Maka setelah disebutkan oleh Nabi 3 perkara, aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah, dan aku melaksanakan puasa dan berbuka. Sehari puasa, kadang-kadang berbuka beberapa hari, kemudian puasa, dan seterusnya. Maka tidak terus berpuasa setiap zaman seperti Ramadan terus, masuk bulan Sya'ban terus, Syawal terus, tiap harinya puasa, tidak. Dan yang kedua, aku sholat malam dan aku tidur. Jadi Nabi seperti manusia biasa, berhubungan dengan istrinya, tidur dengan istrinya, di waktu malam sepertiga terakhir bangun antara dia dengan Allah, dan panjang dan lama, seperti di hadis Aisyah, Nabi sampai bengkak kakinya, terlalu banyak berdiri. Maka inilah dari Nabi kita, wa atazawwajun nisa, dan aku menggauli perempuan. Nabi istrinya banyak. Maka akhirnya disebutkan di akhirnya faman rogiba an. Kalimat rogiba disambung dengan an, maknanya benci. Lalu kapan maknanya mencintai? Rogiba fi. Maka idza kana rogiba fi, maka di sini maknanya mencintai. Namun rogibaan maknanya membenci. Faman rogibaan sunnati, barang siapa yang membenci dari sunnahku, falaisa minni. Maksudnya barang siapa yang ekstrim beribadah, sampai tidak mau menikah, sampai tidak mau tidur, begadang terus tiap hari, sholat malam, meninggalkan istrinya, dan di siang hari terus berpuasa, tidak pernah berbuka seperti Ramadan terus sampai 1 tahun, maka ini bukan dari sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan daripada kelompokku. Maka Nabi Muhammad SAW di saat mengatakan wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan, maka ini bantahan juga seperti di dalam hadis yang lain. Permasalahan menikahi perempuan dipikirnya itu bukan ibadah dan mengganggu ibadah, dan dipikirnya mereka akan full ibadah jika menjauhi perempuan. No woman, no cry. Tidak ada perempuan, tidak ada tangis. Maka di sini sesuai dengan hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas, yang berpendapat bahwa dipikirnya menjomblo itu lebih baik. Maka karena Nabi SAW yanhana anit tabattul walau adina lana lahtasaina. Maka Nabi melarang kehidupan jomblo forever. Maksudnya laki-laki menjauhi perempuan. Nabi melarang itu. Jika Nabi mengizinkan agar laki-laki menjauhi perempuan untuk tujuan terus beribadah, lahtasaina, maka kami akan mengkebiri dari alat-alat vital kami. Bagaimana caranya mengkebiri? Mengkebiri adalah seperti kita mempunyai sapi, yang mana sapi-sapi ini jika dikebiri dia akan gemuk karena tidak mengawini si jantan-jantannya ini. Namun jika tidak dikebiri, dia akan membuntingi sapi-sapi betina yang lain dan kurang gemuk.
Maka dikebiri maksudnya silato-latonya itu diputus. Bagaimana caranya yang jelas? Tidak ada nafsu kepada betina, sehingga badannya jadi gemuk dan kekar dan gagah. Namun hakikatnya tidak gagah karena dia tidak bisa bangun. Alhasil itu makna pengkebirian. Nah, lalu di sini bagaimana? Apakah manusia ada pengkebirian? Itu jika dihalalkan oleh Nabi, karena sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah kita mengkebiri?" Maka dikatakan, karena Rasulullah SAW yanhana anit tabattul. Nabi melarang laki-laki kaum muslimin untuk at-tabattul. Maknanya mengkebiri, membuat alat seksualnya untuk tidak aktif. Jadi bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Nah, jika tidak aktif, dipikirnya full ibadah. Tidak ada mikir perempuan, tidak ada mikir nikah, tidak ada mikir demikian dan demikian, sudah fokus ibadah. Maka ditanyakan kepada Nabi tentang perkara ini. Maka lihat bagaimana Islam ini agama yang lengkap. Maka di sini orang-orang Nasoro terjebak dalam permasalahan ini. Yang mana mereka mengatakan para biarawati dan biarawan, para pendeta di gereja, kita ini adalah perempuan-perempuan untuk Allah di surga. Sehingga di dunia tidak boleh untuk dinistakan dengan menikah. Dan begitu pun para biarawan, para pendeta. Maka mereka melaksanakan nonaktif kepada fitrah mereka yang akibatnya ma'ruf. Di gereja-gereja manapun mereka kecolongan. Maka berapa dari para biarawati bunting dan berapa dari anak-anak diaborsi, dikeluarkan sebelum waktunya 4 bulan, 3 bulan karena tidak mau kecolongan. Apa kata dunia? Bahwa gereja fulan terjadi demikian dan demikian. Kenapa bisa terjadi? Karena kesalahan ibadah, di mana mereka merampas hak-hak dari fitrah laki-laki yang fitrahnya mencintai perempuan, dan perempuan yang fitrahnya mempunyai anak dan mencintai laki-laki, maka hanya diberikan untuk Allah di surga, sehingga mereka berpikir bisa untuk tidak menikah. Maka terjadi kejadian di mana-mana seperti ini. Maka oleh sebab itu Islam dengan terus terang, sahabat meminta kepada Nabi, bolehkah kami untuk mengkebiri diri kami? Bagaimana? Jadi ya itulah. Bagaimana kita pun nggak tahu dioperasi atau bagaimana, yang jelas dulu ada caranya. Maka silato-latonya mungkin diikat sehingga Mr. P-nya tidak bangun dan tidak tersalurkan sperma ke penis. Al-muhim bisa dirusak. Maka para sahabat serius menanyakan ini. Wa nahana anit tabattul. Maka kami dilarang oleh Nabi untuk merusak alat-alat kelamin. Lalu dikatakan walau adina lana lahtasaina. Jika Nabi mengizinkan kami boleh hidup mengkebiri, merusak alat-alat vital dan hidup jomblo forever, bujangan sampai meninggal, ibadah terus, maka kami akan melaksanakannya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun itu dilarang. Jadi kita hidup normal, menikah dengan perempuan, mempunyai anak dan beribadah. Jangan diantara kalian ingin menjadi jomblo forever. Aku ingin beribadah terus saja kepada Allah. Lalu bagaimana? Ya pokoknya berusaha untuk tidak menikah. Akhirnya menjadi bujang lapua. Bahasa Minangnya ya. Maka di sini faedah yang bisa kita berikan dari hadis ini, di mana bab kita bab yang baru, apa itu al-iktisad fil ibadah? Maksudnya berhemat-hemat dalam ibadah, bahwa ibadah yang Allah inginkan agar kita melaksanakannya, please jangan ekstrim. Sampai tidak mau menikahi perempuan, sampai sholat malam begadang terus tanpa tidur,
sampai kesehariannya berpuasa terus seperti bulan Ramadan, sampai setahun 360 hari puasa. Ini tidak boleh. Pendalilannya Nabi melarang mereka. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku salat malam dan tidur, dan aku puasa siang dan berbuka di hari yang lain, dan aku menikahi perempuan. Maka inilah wajah pendalilan dari hadis ini. Maka wajah pendalilannya jelas di dalam hadis ini. Adapun dari segi penterjemahan, maka kita terjemahkan untuk saudara kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatu ruhtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma akhbaru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. From Anas radhiyallahu anhu reported, 3 men came to the house of wives of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to inquire about the worship of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. When they were informed, they considered their worship insignificant and said, "Where are we in comparison with the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? While Allah has forgiven his past sins and future sins." One of them said, "As for me, I shall over salat all night long." Aku salat sepanjang malam. Another said, dan yang lain berkata, "I shall observe saum fasting continuously and shall not break it." Aku puasa terus menerus setiap hari seperti Ramadan. Another said, "I shall abstain from women and shall never marry." Aku tidak butuh kepada perempuan dan aku tidak akan pernah menikah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam came to them and said, maka Nabi datang kepada mereka menasihati, "Are you the people who said such and such things? Apakah kalian yang berkata demikian yang demikian?" Maka dijawab oleh Nabi, "By Allah, wallah, demi Allah, I fear Allah more than you do." Aku orang yang paling takut kepada Allah, and I am most obedient, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, and dutiful among you to him. But still I observe fast and break it, dan aku berpuasa dan berbuka, perform salah and sleep at night, dan aku salat malam dan tidur, and take wives, dan aku menikahi perempuan-perempuan yang banyak. Dan tadi satu malam Nabi berhubungan dengan semua istri-istrinya. So whoever turns away from my sunnah does not belong to me. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari kelompokku. Maka ini dia dari pendalilan hadis yang kedua ini, di mana pendalilannya jelas bahwa dilarang untuk melaksanakan ekstrim in the worship. So from this hadith, Rasulullah SAW make haram someone Muslim make extreme in ibadah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.